Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat-ayat bersama tafsirnya, kelanjutan dari surah Al-Mujadalah atau Mujadilah. Ayat yang ke-12 dan 13 jatah taklim kita malam hari ini insyaallah taala di tafsir Jalalain bagian belakang halaman yang ke-212 baris yang ke-3 dari bawah. Pada qari fadl. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Ya, masykur. Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, percaya dengan pasti tanpa keraguan. Yang dipercaya adalah Allah dan kedudukannya, lalu diwujudkan apa yang menjadi kewajibannya. Allah dan kedudukannya adalah dengan diwujudkan tauhid yang jumlahnya 3, rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah, bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu hanya Allah saja. Nama-nama Allah menunjukkan kerja. Bukti kerja alam Allah dengan adanya alam raya silahkan dilihat. Sampai kita bangun dari tidur sudah diajak untuk melihat ayat Allah. Mata belum terbuka lebar, sudah diperintahkan dongakkan kepala ke langit. Sambil dikucek-kucek dia berucap, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab.
Itu semua untuk mewujudkan nama Allah, menunjukkan kerja adanya alam raya. Perhatikan alangkah agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia amat dan sangat kecil sekali yang selalu bergantung butuh kepada Allah. Akhirnya dengan begitu dia digiring untuk mewujudkan penghambaannya tulus semata hanya kepada Allah saja. Akhirnya setelah diketahui Allah dan kedudukannya, ia wujudkan kewajibannya. Ada berapa kewajibannya? 5. 1. Diyakini di hati tanpa ragu. 2. Diikrarkan oleh lisan dengan 2 kalimat syahadat. 3. Diwujudkan ketaatan anggota badan penuh dengan syariat, penuh dengan ilmu. Makanya belajar terus. 4. Ilmu akan menjadi penyebab tumbuh berkembangnya iman, maka ilmu itu menjadi kunci. Iman bisa naikkan dengan ilmu. 5. Iman bisa turun, maka dijaga. Allah memanggil mereka karena mereka hidup. Buktinya mereka menyambut. Diperintah tandang, dilarang berhenti. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka lebih daripada mereka mencintai diri sendiri. Dipanggil akan ditunjukkan proyek-proyek yang sangat besar. Bila kebaikan bekerja keras untuk diraih, bila bahaya mereka bisa melarikan diri sehingga selamat dengan sempurna. Kalau memanggil kepada mereka penuh dengan kasih sayang, maka ijabai panggilan Allah, ijabai panggilan Rasul, akan diberikan kehidupan yang baik. Di sini proyek yang Allah berikan apa? Idza najaitumur rasulah, apabila kalian aradtum ingin munajatahu, untuk bermunajat, berbincang rahasia kepada Rasul SAW, berarti maknanya ada urusan penting sehingga butuh disampaikan dengan rahasia. Yang diajak berbicara Rasul SAW jelas orang penting karena masalahnya penting, supaya diberikan solusi. Nah begitu. Faqaddimu, maka siapkan dulu baina yaday najwakum, sebelum berbincangmu. Makna baina yaday punya makna qablaha. Sebelum berbincangmu, siapkan dulu sodakoh. Dzalika, ketika sebelum berbincang kamu siapkan sodakoh dulu, nilainya khairun lakum, baik buat kamu. Kuatah dan lebih bersih, lebih bisa membersihkan lidzunubikum, terhadap dosa-dosa kalian. Fa'ilam tajidu, maka jika kalian enggak menjumpai apa yang hendak kamu sedekahkan, ma tatasaddaquna bihi, apa sih sampai tak sedekah nih? Apalagi para sahabat kondisi awal-awal seringnya miskin. Kondisi awal-awalnya miskin. Apa ini yang mau disedekahkan ini? Bila kamu enggak menjumpai apa yang hendak kamu sedekahkan, maka kamu tidak menyerahkan sedekah pun juga boleh. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurun, zat yang maha pengampun, limunajatikum, terhadap perbincangan kalian, Rahim, juga maha penyayang, bikum, kepada kalian. Yakni yang ia maksud, fala alaikum, tidak ada dosa atas kalian,
fil munajati, di dalam berbincang rahasiamu dengan Rasul, min ghairi saudaqatin, tanpa kamu siapkan sedekah dulu. Kalau memang nggak ada, nggak mengapa. Summa nusikha dzalika biqouli, kemudian dihapus hal itu dengan firman-Nya. Ketika sempat terbaca beberapa tafsir, semuanya bisa dibilang mansuh. Di Jalalain kita buktikan. Di dalam Mukhtasar Tafsir pun juga ceritanya demikian. Di Ibnu Katsir, di Taisir, bukan di dia mana? Di Aisar. Taisir Karim, di Aisar, tulisan Syekh Jabir Al-Jazairi, dan beberapa tafsir yang lain. Itu cerita mansuh. Tapi ketika dibaca di Taisir Karimir Rahman oleh Syekh As-Sa'di, itu tidak cerita nasih dan mansuh. Enggak cerita nasih dan mansuh. Dan manfaat banyak merujuk ke tafsir As-Sa'di. Enggak cerita nasih dan mansuh, tapi muhkam ayat ini bisa diterapkan. A'asfaqtum, apakah kalian takut? Bitahqiqil hamzata, ini dengan diwujudkan nyata pembacaan dua hamzah. Aa, ditahqiq, diriyilkan, dibaca sa'anai. Boleh juga wa ibdalis saniyah alfan, diganti yang kedua jadi alif, batas hiliha, dan dibaca mudah. Wa idghali alif bainal al-mashalah li ukhra, dan dimasukkan alif di tempat mudah yang lain, watarku, dan juga boleh ditinggalkan. Jadi boleh dibaca asfaqtum atau dibaca asfaqtum. Nah, karena yang sedang kita baca di Mushaf Utsmani dipilihkan dengan asfaqtum, maka untuk pembacaan yang bersifat umum di masyarakat, maka jangan menggunakan bacaan yang tidak dikenal. Maka baca saja dengan apa? Asfaqtum. Tapi lek salat pribadi atau untuk pendidikan, macam-macam bacaan ya silahkan saja. Tapi untuk pembacaan yang bersifat kemasyarakatan, yang orangnya itu macam-macam, maka jangan menggunakan bacaan yang mereka tidak kenal. Karena beda buat orang yang awam, itu dampaknya bahaya. Beda kepada orang yang awam, itu dampaknya bahaya. Termasuk beda hari raya, oh itu untuk orang awam dampaknya besar sekali. Makanya ngati-ngati. JRE mereka mengatakan damai-damai, yang penting rukun, tapi kenyataannya gak iso ngempet, berat. Makanya jangan menampakkan perbedaan. Siapa yang berbeda sembunyi-sembunyi. Termasuk bacaan yang tidak dikenal masyarakat umum, jangan dibaca secara umum. Orang yang tidak paham nanti akan terfitnah, maka baca yang ada. Asfaqtum. Punya mana akhiftum, apakah kalian takut, min dari antuqadimu, bahwa kalian menyiapkan baina yaday najwakum, sebelum berbincangmu sedaqatin sedekah. Yaitu al-faqra, takut fakir. Gak usah takut fakir, karena sedekah tidak mengurangi harta. Justru Allah memberikan jaminan ganti. Wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh, apapun yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Kita saja yang harus disiapkan mental. Allah janjinya pasti. Kalau ragu, bukan Allah meragukan, tapi manusia yang butuh dikokohkan pendiriannya. Janji Allah itu benar. Allah itu maha kaya. Yang kita butuhkan itu sangat sedikit. Karena besarnya bumi yang kita pijak dibanding matahari itu bagaikan gedene biji jeruk, matahari bagaikan bola basket. Kecil kan?
Sementara kekayaan Allah, luar biasa. Kita saja yang harus dimantapkan. Adapun dari Allah pasti. Fa idlam tafalu, bila kenyataannya kalian juga belum bisa melakukan as-shadaqata untuk menyiapkan sedekah karena keadaan yang darurat, wa tabalalakum, dan Allah memberikan jaminan tobat kepada kalian. Raja'a bikum anha, yang Allah merujuk pada kalian darinya, kamu enggak melakukannya. Maka tegakkan yang lain yang kamu bisa, yaitu faqimus sholata, maka tegakkan sholat, wa atuz zakata, tunaikan zakat, wa atiullaha, taatilah Allah, wa rasulahu, dan taatilah rasulnya. Maknanya dumu ala dzalik, dawamlah, ajaklah, teguhlah kalian untuk mentaati Allah, Rasul, menegakkan sholat dan zakat. Wallahu, dan Allah khabirum bima ta'malun, tahu kabar dengan teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Terjemah global dari dua ayat di atas. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak membutuhkan waktu Rasul secara khusus untuk menyelesaikan urusanmu, maka siapkan sedekah dulu. Bukan untuk Rasul, tapi untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan pendanaan. Bila itu kamu kerjakan, itulah yang baik buat kamu dan akan bisa membersihkan dosa-dosa kamu. Bila kamu nggak jumpa, maka itu nggak mengapa, karena memang nggak punya. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kamu tidak usah ada rasa khawatir untuk jatuh kepada kemiskinan gara-gara sedekah, karena Allah memberikan jaminan untuk memberikan ganti. Bila memang nggak ada, Allah memberikan jaminan ampunan untuk kamu. Maka yang pasti kamu bisa kerjakan, tunaikan dengan sungguh, yaitu tegakkan sholat, tunaikan zakat, taatilah Allah, taatilah Rasul, karena Allah Maha mengetahui dengan teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Pelajaran yang bisa kita rangkum dari dua ayat di atas. Pertama, penghargaan seseorang pada sesuatu yang berharga penghargaan seseorang pada sesuatu yang berharga dengan rela mengorbankan barang berharga yang dimiliki, dengan rela mengorbankan barang berharga yang dimiliki. Kita ulang, penghargaan seseorang pada sesuatu yang berharga dengan rela mengorbankan barang berharga yang dimiliki. Apa yang ada pada ayat itu contoh. Di antara sesuatu yang berharga, orang punya kebutuhan, butuh jalan keluar, lalu berbincang dengan Rasul. Itu contoh sesuatu yang berharga. Makanya ketika dia menganggap itu sesuatu yang berharga, maka dia harus rela berkorban. Di antaranya ketika hal seperti itu butuh berbiaya, ya harus dikeluarkan apa? Biayanya. Kenapa? Ya tadi, penghargaan pada sesuatu yang berharga dengan rela berkorban
barang berharga yang dimilikinya. Dan ini sebuah kepastian. Apa yang ada pada dalil itu merupakan contoh. Contoh-contoh yang lain tentunya nanti bisa dikembangkan. Dan itu merupakan sebagai pembuktian. Orang yang mengatakan saya menghargai itu ada buktinya. Kalau kamu mengatakan menghargai, mana bukti penghargaan? Kamu mengatakan menghargai tetapi kamu nggak rela berkorban, bohong. Ya kan? Itu bohong. Aku pengen pinter, aku pengen pinter, aku pengen pinter. Gak gelem sinau, piye carane lho ya. Aku cinta kamu, kawani nglamar. Wah, kacau ini. Nah, itu contohnya. Jadi ini berlaku untuk umum ini. Jadi penghargaan seseorang pada sesuatu yang berharga dengan rela mengorbankan barang berharga yang ia milikinya. Itu tadi nomor satu. Nomor dua, di antara sesuatu yang amat sangat berharga. Di antara sesuatu yang amat sangat berharga. Titik dua, waktu, tenaga, harta, jabatan, kedudukan, bahkan nyawa. Ini contoh sesuatu yang berharga. Contoh sesuatu yang berharga. Apa tadi? Waktu. Apalagi tenaga. Apalagi harta. Apalagi jabatan. Apalagi kedudukan. Bahkan nyawa. Jelas ini sesuatu yang berharga. Waktu berharga enggak? Oh, amat sangat berharga. Sampai Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu, sampai seterusnya. Allah bersumpah menunjukkan amat sangat berharga. Tenaga berharga enggak tenaga? Oh, gimana seseorang berkarya enggak punya tenaga? Berharga sekali yang namanya tenaga. Demikian juga harta. Masya Allah, itu malah dituhankan. Bahkan ada yang ngomong tanda cinta Allah itu bila kaya. Sampai ada yang ngomong kebablasan kayak begitu. Kenapa? Karena saking menghargai harta dan macam-macam. Demikian juga jabatan, kedudukan, bahkan nyawa. Itu contoh sesuatu yang dinilai berharga. Makanya apabila orang itu punya penghargaan kepada sesuatu, maka dia siap mengorbankan barang berharga yang dimilikinya. Butuh waktu, ia siapkan waktu. Karena ilmu penting, sibukku nggak boleh menjadi penghalang, saya harus sempatkan. Demikian juga tenagaku, karena ilmu penting, maka tenagaku harus saya siapkan. Karena ilmu terpenting, maka hartaku ku siapkan. Karena ilmu terpenting, maka jabatanku ku siapkan. Karena ilmu terpenting, maka kedudukanku saya taruhkan. Karena ilmu itu penting, walaupun saya harus meregang nyawa saya siap. Nah, itu contohnya. Itu ketika kita menggabung, kita nanti akan jelas arah pembahasannya kemana. Nomor 3, bila seseorang punya penghargaan, bila seseorang punya penghargaan tapi tidak punya modal untuk meraihnya. Bila seseorang punya penghargaan tetapi tidak punya modal untuk meraihnya, maka nilai bisa diraih dengan niat dan kerja keras. Maka nilai bisa diraih dengan niat dan kerja keras. Ini pelajaran yang ketiga. Kita ulang. Bila seseorang punya penghargaan
tetapi tidak punya modal untuk meraihnya, maka nilai bisa diraih dengan niat dan bekerja keras. Enggak semua orang itu waktunya longgar, enggak semua orang tenaganya longgar, dan bahkan banyak yang tidak bertenaga. Enggak semua orang itu punya harta dan sering kelaparan, baju pun juga bertambal, apalagi jabatan, kedudukan, tapi nyawa rata-rata punya. Nyawa rata-rata punya, pokok urip masih punya nyawa. Ini menunjukkan paling berharga kalau begitu. Nah, bila seseorang itu punya penghargaan tapi nggak punya modal, waktu nggak ada, tenaga nggak ada, harta nggak ada, jabatan nggak ada, kedudukan nggak ada, tapi masih punya nyawa, maka nilai bisa diraih dengan niat dan kerja keras. Makanya orang yang dianggap mendapatkan nilai itu bukan sebatas mereka yang secara modal itu punya. Kepada mereka yang modal tidak punya, maka nilai sama-sama punya hak untuk mendapatkannya. Karena permasalahannya memang innamal a'malu binniyat, amal itu bergantung dengan niat. Nah begitu. Tetapi toh walaupun begitu, ternyata pekerjaan yang paling berat itu adalah niat. Toh begitu, sebenarnya pekerjaan yang paling berat itu adalah apa? Niat. Nah begitu. Gak semua orang itu punya niat. Ini memang pekerjaan yang paling berat. Masih ingat gak kemarin? Agar orang itu punya niat, akhirnya mendapatkan nilai walaupun modalnya tidak punya. Gimana mendapatkan nilai? Agar dia memiliki niat. Bagaimana supaya memiliki niat? Apa yang kita sampaikan kemarin? Harus punya ilmu syar'i dulu. Yang kedua, paham. Yang ketiga, doa kepada Allah untuk diberikan rasa tertarik. Nah, dari situlah nanti akan muncul niat. Ilmu tidak punya, paham tidak punya, rasa tertarik tidak punya, tidak bisa niat. Tidak bisa. Kalau rata-rata niat mencari dunia itu karena rata-rata paham. Rata-rata orang itu lek enek duit ombo gitu gampang tertarik enggak? Kenapa gampang tertarik? Paham. Tanpa banyak belajar paham. Karena fitrah, karena nyata, karena instan, karena tersedia di depan, bisa dibuktikan, tertarik. Tapi kalau perkara-perkara yang bersifat gaib, tentang nikmat kubur, aman di padang mahsyar, bisa melesat dengan cepat ketika meniti jembatan, tentang kenikmatan surga. Ini kan perkara-perkara yang masih gaib. Untuk memiliki rasa tertarik enggak gampang. Dan keimanan yang paling penting adalah iman kepada yang gaib. Itu baru agama berjuang. Kalau iman yang ada itu bersifat hanya yang nyata-nyata, ya tidak ada perjuangan. Enggak butuh-butuhkan agama. Kenapa? Indra nyatamu bisa membuktikan. Tapi karena yang gaib itu belum bisa direalkan sekarang, disitulah agama dibutuhkan. Makanya intisari orang beragama itu adalah untuk memperkokoh iman kepada yang gaib. Makanya kalau orang itu tidak ada iman kepada yang gaib, agama itu tidak dibutuhkan. Bahkan katanya agama itu musuh, katanya malah racun. Itu kelompok dahriyah, kelompok ateis, menuhankan massa, menuhankan akal, mencukupkan dengan dunia, sehingga nggak butuh agama, musuh, racun. Makanya kepada yang kayak begitu rata-rata orang itu gampang tertarik. Tapi kalau kepada yang gaib, entah itu kondisi nanti di alam kubur,
di padang mahsyar, meniti jembatan, bertaruh selamat apa enggak, dan sebagainya, masuk surga apa enggak. Nah, di sini agama betul-betul dibutuhkan. Dan fitrah manusia itu punya kecenderungan beragama. Dan peristiwa yang gaib itu banyak terjadi, sinyal-sinyal pemancingnya. Karena pembuktian dengan yang bisa menenteramkan jiwa itu agama atau dunia. Orang itu bisa merasakannya. Contoh orang Jepang yang banyak bertumbuh kepada akal, seolah dunia dengan kayanya mereka itu bisa puas, tapi kenyataannya gersang. Mereka mencari kepuasan jiwa dengan spiritual, makanya mereka itu mudah untuk ditipu. Maka dengan gaya ilmiah mereka itu banyak yang jadi korban penipuan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah puas dengan dunianya. Nalurinya itu ada yang memanggil-manggil untuk kepuasan batin. Makanya jiwa ketuhanan pun juga ada. Maka untuk mengantarkannya disiapkan kendaraan. Apa? Ketika ada sebuah benda langit yang pemutarannya satu kesempatan dekat ke bumi, itu katanya itu merupakan kendaraan pengantar kebahagiaanmu menjumpai Tuhanmu. Maka bila kamu puas ingin ketemu dengan Tuhanmu ketika benda langit itu putarannya mendekati bumi, naiklah. Caranya gimana? Dengan cara kamu memingsankan diri. Ketika kamu telah pingsan, rohmu nanti naik kendaraan, nanti akan diantarkan mendapatkan kepuasan. Itu kan diajak bunuh diri massal kan sebenarnya. Kan ditipu kan seperti itu. Gak pernah memuaskan dunia. Kayak begitu tuh banyak terjadi. Maka daripada situ, disitulah agama itu betul-betul dibutuhkan. Orang yang punya pemikiran cerdas itu butuh agama, karena kenyataannya dunia dikejar, itu pasti akan ditinggalkan. Siapa kekal di dunia? Dan bahasa semisal itu, apalagi ada mukjizat Al-Quran tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, kenapa kepada dunia orang itu gampang tertarik? Karena bersifat real dan nyata. Ternyata itu tidak pernah bisa memuaskan. Makanya untuk itu ada yang lebih tinggi daripada semuanya, bagaimana hati puas dengan bawaan fitrahnya ketemu kepada Allah Ta'ala, itu banyak masuk kepada perkara gaib. Nah itu semuanya itu membutuhkan dalil-dalil, sehingga orang berbuat dengan dalil, tidak berdasarkan tipuan orang yang menipu, walaupun kadang itu diilmiahkan. Nah begitu. Maka daripada itu, ketika orang itu punya penghargaan pada sesuatu sementara modal tidak punya, maka nilai bisa diraih dengan niat dan kerja keras. Makanya itu butuh ilmu, dia pahami, doa kepada Allah, ya Allah berikan saya rasa tertarik. Nanti akan muncul niat mendorong badan untuk bekerja keras. Itulah makna dari hadis innamal a'malu binniyat. Itu juga kunci sukses. Bagaimana pesan Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bekerja keras, berpayah-payah, gak kenal payah di jalan Allah, maka Allah akan banyak memberikan jalan keluarnya. Berikutnya masuk pada pelajaran yang keempat, agama dengan konsepnya merupakan sesuatu yang paling berharga. Agama dengan konsepnya merupakan sesuatu yang paling berharga. Penghargaan yang terbesar dengan 4. Penghargaan yang paling besar dengan 4. 1. Sholat, penegakan sholat. 2. Penunaian zakat. 3. Taat Allah. 4. Taat Rasulnya. Kita ulang.
agama dengan konsepnya sesuatu yang paling berharga. Penghargaan terbesar dengan 4. 1. Penegakan sholat. 2. Penunaian zakat. 3. Mentaati Allah. 4. Mentaati Rasulnya. Ayat yang kita baca memang itu 4 ini, kita kembali kepada ayat tadi. Makanya dikatakan fa aqimus shalah wa atawuz zakah wa atiullaha wa ra'ati wa rasulahu. 4 tadi. Konsepnya ada 4. Jadi orang itu dikatakan menghargai agama itu bukan berapa dia mengeluarkan sedekah. Makanya orang yang kaya jangan dianggap orang yang paling bisa menghargai agama, karena bisa menghadirkan dai walaupun berbiaya mahal. Jadi orang yang kaya jangan dianggap orang yang paling bisa menghargai barang yang berharga, walaupun dia bisa menghadirkan dai dengan biaya yang mahal. Karena kita butuh tahu penghargaan yang paling penting, pembuktian penghargaannya dengan 4 tadi, bukan dengan harta. Kalau enggak dengan harta enggak semuanya bisa. Kalau dengan harta enggak semuanya bisa. Makanya ulama tempo dulu ketika ada orang kaya butuh ilmu, ulama dipanggil gak mau. Gak mau. Ilmu itu dicari, bukan ilmu itu diundang. Ilmu itu dicari, bukan ilmu itu diundang. Jadi ulama-ulama tempo dulu itu ketika dibutuhkan ilmunya, dipanggil oleh orang kaya, gak mau datang. Kenapa? Karena penghargaan kepada agama itu bukan berapa dia memberikan penghargaan harta. Nah begitu. Karena nggak semua orang itu memang nggak semua orang itu punya harta masalahnya. Karena juga ada pemikiran sebagian orang seolah itu memberikan penghargaan kepada agama apabila bisa memberikan pendanaan, bisa membikinkan gedung bermiliar-miliar, mobil bermiliar-miliar harganya, sampai untuk mukafaah bulanan jutaan. Seolah dengan mukafaah seperti itu sudah cukup. Belum. Karena nggak semua orang itu bisa. Sementara agama tidak untuk orang tertentu, tapi agama itu bersifat semuanya. Semuanya itu punya kesempatan. Maka jangan dikatakan sukses yang kaya-kaya saja. Semua makhluk punya kesempatan sukses. Makanya penghargaan kepada agama yang paling berharga itu dengan 4 tadi. Makanya kepada mereka yang kaya raya bisa memberikan fasilitas dakwah dengan full, tapi kenyataannya dia tidak bisa menegakkan sholat, dia nggak bisa menunaikan zakat, tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Nah begitu. Berapa banyak orang yang seperti itu? Kenyataannya katanya pejuang tapi nggak menegakkan sholat. Sampai ada adzan nggak datang, nggak berjamaah, walaupun hartanya sangat banyak, bukan sebatas zakat, tapi juga berbagai macam derma, tetapi penegakan sholatnya tidak ada, itu tidak bisa. Makanya dengan 4 ini bersifat menyeluruh, yaitu dengan menegakkan sholat. Ini wajib dipelajari syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, mubahnya, makruhnya, pembatalnya, dampaknya, dan semisalnya wajib diwujudkan itu. Adapun zakat itu bersifat luas, termasuk sedekah juga masuk pada wilayah zakat, karena biasa zakat itu diawali dengan sedekah harian. Kemudian mentaati Allah, mentaati Rasul, ini lebih penting lagi. Itu tadi
agama dengan konsepnya tentunya Islam dengan manhaj yang benar, yaitu berislam dengan seperti generasi pertama, karena Allah menjelaskan fa in amanu bimislima amantum bi faqad ihtadaw, bila mereka beriman sebagaimana kamu para sahabat beriman, maka mereka telah berada di atas jalan petunjuk. Agama itu maksud itu Islam dengan kembali sebagaimana pertama kali Islam disampaikan, diamalkan, diperjuangkan bersama Nabi, para sahabat. Semisal itu merupakan sesuatu yang paling berharga. Maka penghargaan yang terbesar dari seluruh orang yang berislam itu tidak bergantung kepada mereka yang mengeluarkan sedekah, tetapi dengan penerapan 4 hal, yang 4 hal ini rata-rata bisa. Menegakkan sholat bisa? Harus bisa. Sedekah, zakat harus bisa. Karena sedekah itu tidak harus pakai harta. Nggak punya harta, dengan kalimat thayyibah, memperbanyak zikir, menolong, mendoakan, jauh dari dosa, kan termasuk bagian dari sedekah. Itu semua dalam rangka pemenuhan mentaati Allah, mentaati Rasul. Itu kuncinya. Ini penting sekali untuk kita semuanya. Maka daripada itu, kita jangan terbawa oleh ungkapan-ungkapan sebagai pejuang. Tapi kenyataannya sholat nggak ditegakkan. Dan seterusnya. Karena antara sholat dan zakat nggak bisa dipisah. Maka tidak ditegakkannya sholat walaupun berdana besar, itu yang jomplang. Dikhawatirkan nanti ada unsur-unsur lain, minimal tidak lengkap. Maknanya begitu. Maka penting sekali tentang penegakan sholat. Maka dengan begitu nanti semua itu punya kesempatan. Maka dengan pemahaman yang demikian, apa yang telah kita simpulkan itu tidak terpengaruh oleh perkataan sebagian mufasir ayat di atas mansuh atau tidak mansuh, karena pembahasannya bukan pembahasan nasih dan mansuh. Bab kalau sebatas orang itu dikatakan bisa menerapkan ayat ini ketika hendak berbincang itu berdana dulu, enggak semuanya bisa, apalagi itu dimansuh seolah ayat ini enggak ada gunanya, seolah. Makanya dari beberapa tafsir ketika saya membaca di Taisir Karimur Rahman oleh Syekh As-Sa'di, Masya Allah itu nilainya luar biasa, sehingga tersimpul beberapa hal di atas. Nah seperti itu, sehingga nilai sebuah kesuksesan itu tidak semata diraih oleh orang yang berharta saja, dan perinciannya telah kita sampaikan. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Ada tanggapan, disilahkan. Orang haji dananya jelas dari usaha riba, tidak sah. Nah, apa? Oh, gitu. Ya, insya Allah itu hajinya gak jadi masalah, karena permasalahannya syariat Islam sebagian penerapannya bersama waliul amri. Makanya haji gak oleh budal dewi, haji itu bersama pemerintah. Makanya harus daftar ke pemerintah, ya kan? Nah ketika daftar ke pemerintah, kan pendaftarannya kan lewat bank. Pamannya 50 juta, bayar awal selawe juta, berangkatnya 30 tahun ke depan. Nah uang nek bank itu kan berpotensi dipakai bank untuk apa? Mbuh. Kemudian untuk genap menjadi 50 juta mungkin bank nalangi. Makanya ketika ditalangi kemudian mengangsur itu ada tambah.
Itu bila memang permasalahannya harus lewat begitu, kalau nggak begitu nggak bisa daftar, ya itu namanya terpaksa saja. Dia tidak ingin untuk mendukung berlakunya riba. Makanya pertimbangan kayak begitu nggak jadi masalah. Tapi apabila orang itu bisa menghindari, itu lebih baik. Apa? Ya haji yang rotok mahal didik, begitu bayar diberangkatkan, lek panjang rong duwe ya rasa daftar, itu malah lebih selamat. Kenapa? Potensi masuk ke bank nggak ada. Yang ada pendaftaran siap berangkat, walaupun kutu 300 juta. Senada dengan itu dan sebagainya, itu makna itu adalah lebih bersih. Tapi apabila memang haji itu memang harus lewat pemerintah, tidak oleh budal dewi, akhirnya pendaftarannya harus dilewatkan bank, walaupun tidak ada niat, tetapi ketika dipegang bank itu kan nanti kan berpotensi. Maka daripada itu orang yang terpaksa lewat situ, ya dia insya Allah tidak termasuk di dalam unsur pendukung riba. Cuma ya memang sistemnya seperti itu yang nggak bisa dihindari. Insya Allah itu ya sah-sah saja. Tapi jangan ridho dengan riba, tapi hanya sebatas pemikirannya itu apa? Terpaksa. Kemudian apabila ingin pilih yang lebih bersih lagi, ya tadi siapi saja duit 400 juta, duit dapat ini rong duit ya engko dhisik. Toh itu semuanya diwajibkan kepada mereka yang mampu-mampu saja. Di balik itu sekarang umure wis 50, daftar sekarang budale 30 tahun 80, ya lek umure cek dawa. Ya cek sehat. Padahal haji itu fisik. Haji itu apa? Fisik. Seperti apapun sempurnanya fasilitas di sana, tapi wong asing. Tempatnya itu rebutan, jutaan. Kan tetap berat saja. Makanya bila orang itu masuk di Masjidil Haram, nggak repot dengan kamar mandi, oh enak. Tapi repot dengan kamar mandi, matune ya waduh, antrine ya dawa, balike kadang pintu sudah ditutup, wah iya kono, malah berat apalagi pisah dengan keluargane, wonge bingungan pisan, wah dan susah. Dan susah, itu gambarannya ke sana. Allah alam. Apa lagi? Sudah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.